Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di surat Al-Kahfi ayat 29 disampaikan. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashfil wujuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqah. Dan katakanlah, kebenaran itu datang dari Rabbmu, pencipta, pengaturmu. Maka barang siapa yang ingin, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin, biarkanlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, seperti benteng yang mengepung mereka. Kalau namanya benteng, insya Allah kita sulit untuk keluar dari situ kalau benteng itu mengelilingi kita, atau kalau benteng itu di hadapan kita, kita tidak bisa masuk benteng itu. Apalagi benteng itu berupa api, akan terus menteror kita. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau yang sering dibacakan khatib, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena apa tadi? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna, jangan engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan taslim, kecuali dalam keadaan berserah diri. Kalau penjahat itu ya, ketangkap polisi, ditodong, angkat tangan, diangkat tangannya. Kenapa? Padahal nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya. Tangan diangkat itu nggak ada fungsinya. Tapi kenapa kok dia mau? Karena menyerah, manut. Nah, orang taslim itu ya manut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallama yusallimu tasliman. Berserah diri, menyerahkan urusannya ini kepada yang itu, apa itu? Subjeknya ya. Menyerahkan urusan saya kepada yang bersangkutan itu. Kalau menyerahkan diri kepada Allah ya, berserah diri, pasrah, tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketaatan itu terpaksa atau tidak, yang namanya ketaatan itu dijalankan. Sering kita jumpai, atau mungkin kita sendiri ya, yang taatnya ini kadang-kadang terpaksa, atau ingin dipuji orang, atau takut dengan ancaman orang. Nah, itu semua bisa disebut ketaatan, tapi kalau soal diterima atau tidaknya ada parameter tersendiri. Bagaimana amal itu diterima, bagaimana amal itu ditolak. Itu disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya agar kita juga bisa tepat dalam bertindak. Nah, balik lagi ke ayat itu. Ayat yang tadi, jangan engkau meninggal dunia sampai kecuali kamu dalam keadaan taslim, berserah diri. Kita nggak tahu kapan meninggal. Nah, kalau ada larangan, peringatan jangan sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan taslim, muslim, berserah diri, manut, tunduk, patuh, ya mengatur agar setiap langkah kita selalu disepakati ilmu. Setiap tindak dan tanduk kita selalu benar menurut Allah dan Rasul-Nya. Makanya Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innamal alim man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu. Sesungguhnya pemilik ilmu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya, mempraktekkan pengetahuannya, dan setiap tindak tanduknya disepakati ilmu. Nah, ayat itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Ada sebuah hadis, walau anna qutratum minazakum qatarat ila dari dunya la afsadat ila ma'ayishihim fa kaifa biman laisa lahu ta'amun illa zakum. Andaikan setetes zakum itu menetes ke dunia, pastilah bisa menghancurkan seluruh kehidupannya.
Bagaimana jadinya orang yang tidak punya sedikit makanan pun kecuali zakum. Kalau Hiroshima Nagasaki dulu itu yang hancur satu kota. Nah ini satu dunia hancur. Kalau ada satu tetes zakum menetes ke seluruh ke dunia. Nah ini memotivasi kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mewujudkan rasa takut? Ya mentaati Allah. Yang sunnah-sunnah dijalankan, yang wajib-wajib apalagi, yang makruh-makruh ditinggalkan, yang haram-haram apalagi, yang dosa besar apalagi, yang bid'ah apalagi. Ibnu Qayyim pernah mengatakan jerat-jerat setan kepada manusia itu ada 6 tingkatan. Yang pertama kafir dan syirik. Ini tertinggi atau tersesat, paling sesat, paling jauh dari kebenaran. Kafir dan syirik. Kalau masih ada orang yang tidak mau kafir dan syirik, permusuhannya, jeratnya, perangkapnya diturunkan, mengajak manusia untuk berbuat bid'ah. Bid'ah ini yang kedua, terbesar jeleknya, terbesar dimurkainya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang tidak mau meninggalkan bid'ah, digoda untuk berbuat dosa besar, mencuri, durhaka kepada orang tua, korupsi, minuman keras, berzina. Kemarin ada yang dikeroyok oleh banyak orang. 2 orang ini belanja, yang satu keliling-keliling, yang satu makan orem-orem di sebuah tempat di sana. Akhirnya sepedanya satu kok didekati orang, akhirnya diduduki. Akhirnya dikasus sama orang yang mau ngeroyok, yang mungkin mau nyopet atau mau gendam atau mau merampas, dikeroyok sekitar 5-6 orang. Akhirnya sampai diteleponkan polisi. Nah, begitu itu ternyata merebak di mana-mana. Kapan saja itu banyak orang yang ingin mencuri atau ingin mengambil haknya orang lain. Nah, ini dosa besar. Kalau masih ada orang yang mau tidak terjerumus kepada dosa besar itu, diturunkan lagi mengajak kepada dosa-dosa kecil. Kalau masih ada saja yang tidak mau diajak melakukan dosa-dosa kecil, maka diturunkan lagi dengan menyibukkan hal-hal yang mubah, sekak, yang melenakan waktu sholat. Ada teman yang bercerita, ada pasangan hidupnya yang sholat asar itu bersamaan dengan sholat maghrib karena sibuk main HP, sibuk YouTubean. Nah, begitu itu dilenakan. Hal-hal yang mubah itu melenakan untuk berbuat kebaikan, bahkan sampai kewajibannya dilupakan, sampai begitu. Kalau kita lihat ya, sales-sales itu di jalan-jalan itu 1:30, jam 2 baru datang ke masjid. Habis itu tidur 2:30, jam 3 kurang 1/4 baru sholat zuhur. Habis itu pergi. Nah, begitu itu melenakan, pekerjaannya melenakan dia untuk berbuat kebaikan. Nah, ini termasuk perangkap setan. Masih ada yang tidak mau begitu, maka diterapkan perangkat yang ke-6, yaitu mementingkan yang tidak penting dengan mengalahkan yang lebih penting. Itu semua digelontorkan oleh setan kepada manusia agar mereka semua manusia itu masuk neraka. Balik lagi ke bid'ah itu tadi. Karena kita disarankan atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW beramal dengan ilmu, seperti kata-kata Ali radhiyallahu anhu tadi, orang yang alim itu mempraktekkan ilmunya dan setiap tindak tanduknya disepakati ilmu. Maka jangan sampai kita berbuat bid'ah. Jangan sampai keluarga atau kita melakukan apa yang sebenarnya tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Eman
eman umur kita, eman potensi kita, eman uang kita, eman waktu kita, tenaga kita, melakukan begitu tapi enggak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Eman. Ini bukan sok suci, sok keminter menjadi panitia kuncinya surga, enggak. Ini peringatan dari Allah. Karena kita takut, itu tadi ayatnya, hadisnya sudah disampaikan awal-awal tadi, betapa mengerikannya neraka itu, maka kita bukan diperintahkan ya, berhajat untuk menyampaikan ini kepada kerabat, orang-orang yang kita cintai agar tidak kena itu, agar tidak kena kasus itu, yaitu kasus masuk neraka begitu itu. Kenapa kok masuk neraka? Karena punya kasus-kasus pelaksanaan pelanggaran sebelumnya, akhirnya dikasus oleh Allah dan akhirnya masuk neraka. Itu kita bukti sayang kita kepada mereka itu menyampaikan. Sekali lagi itu bukan sok pinter, sok suci, merasa enggak ada dosanya, enggak. Hanya ajakan agar kita sama-sama memenuhi surga, sama-sama tidak terjerat neraka, karena begitu dahsyatnya, sama-sama dikepung oleh benteng yang berupa api. Kata Ibnu Katsir, firman Allah, dan jika mereka minta minum, niscaya mereka diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, berarti air yang kasar seperti endapan minyak. Air itu hitam, bau, kasar dan panas. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, yang menghanguskan muka. Karena demikian panasnya, jika orang kafir akan meminumnya lalu dia mendekatkan ke wajahnya, maka hanguslah mukanya dan berjatuhanlah kulit wajahnya. Dan kita dilindungi oleh Allah dari begitu itu dengan cara kita berupaya untuk menjadikan setiap tindak tanduk kita disepakati ilmu.